satu Mendel. Tahu nggak apa sih itu hukum satu Mendel? Mendel ya? Mendel aja kayak pernah dengar tapi nggak ingat ke apa. Nggak ingat ya. Kalau kalian pernah dengar nggak kayak tentang orang tua nih matanya sipit, terus anaknya matanya belok kayak gitu-gitu? Pernah kak. Ini kayak kami bilang aja anak pemuda. Iya kan banyak dia Iya, gitu ya. betul. Ini nggak mirip anaknya nih, nggak mirip sama orang tuanya kayak gitu. Benar. Nah, padahal itu ada faktor lainnya nih. Bisa aja kita cek, oh ternyata kakek neneknya matanya belok juga nih, makanya cucunya matanya juga belok kayak gitu. Nah, jadi dah kebayang kira-kira hukum Mendel itu apa? Belum ya? Sifat, berarti berkaitan dengan sifat ya kak? Nah, iya. Jadi hukum Mendel itu atau hukum pewarisan sifat itu dia adalah sifat, kita mempelajari nih sifat yang mau dibawa dari induk ke anaknya kayak gitu. Oke. Cuman di sini, jadi kita hari ini ada mempelajari beberapa nih, ada istilah-istilah dari hereditas, kemudian ada hukum satu Mendel, baru kita masuk ke hukum satu Mendelnya kayak gitu. Jadi kakak di sini mau teman-teman juga harus paham dulu nih istilah-istilah hereditas gitu sebelum kita masuk ya agar lebih paham. Iya kak. Jadi kita masuk yang pertama itu ada parental. Nah, dari namanya aja udah kebayang kan? Kebayang nggak? Orang tua. Benar. Nah, kita bisa kuncinya di sini ada parent. Parent ini apa nih? Ternyata parent ini adalah orang tua. Orang tua ini kan lebih ke ini ya, ke manusia lah gitu ya. Jadi ini ya lebih umumnya adalah induk gitu. Induk yang akan disilangkan. Karena kita mau mempelajari persilangan, kan disilangkan. Nah, gitu. Nah, di dalam P ini itu kita biasanya ada nih namanya P1. Kemudian nanti ada P2, P3 gitu ya. Nah, P1 berarti adalah apa tuh? Induk yang pertamanya. Nah, dari induk awal-awal persilangan 1 gitu ya. Iya. Kalau kita kayak dari nenek, kakek atau orang tua gitu ya kak. Benar. Jadi kalau ada P2, kemudian ada P3 dan seterusnya. Jadi kalau P1 seandainya nih kita ya, kalau P1 kakek nenek kita, kemudian P2 ini adalah orang tua kita gitu. Lanjut itu adalah ke filial. Nah, filial. Ini ada simbolnya juga nih. Harus hafal ya simbol-simbolnya ini karena ini berlanjut nanti ke materi selanjutnya. Filial. Jadi apa ya filial? Tahu kira-kira? Karena parental itu orang tuanya atau induknya, berarti filial anaknya. Ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Filial itu adalah hasilnya. Hasil atau anak lah gitu kalau ini kita gitu ya. Hasil persilangan. Nah, ini sama nih, sama halnya dengan P1. Itu ada juga yang namanya F1. Terus ada juga F2 dan seterusnya kayak gitu ya. Iya. Ini ya berarti hasil persilangan 1 kayak gitu. Silangan 1. Nah, jadi ini tadi seandainya P ini kakek nenek kita, P2-nya ternyata itu adalah kali ini lah, ini adalah orang tua kita dan ini adalah kita sebagai satu gitu. Baru kita lanjut lagi, ada lagi yang namanya gen. Pasti gen halilintar. Jadi ini kebulan berarti kak? Kebulan bukan? Kebulan enggak. Jadi gen ini enggak asing ya, pasti gen. Apa itu gen? Jadi gen ini adalah faktor yang akan membawa sifat itu. Jadi ini adalah faktor pembawa sifat. Ya. Lalu di dalam gen ini itu ada yang namanya dominan dan resesif gitu. Dominan berarti yang kuat. Dominan lawannya kak? Iya benar. Nah, kita coba tulis ya. Gen
Dominan itu berarti apa dominan? Kuat, Kuat, kemudian resesif, resesif, lemah, lemah. lemah. Nah ini ada si kuat dan si lemah gitu ya. Kemudian ada juga nih lagi, masih lanjut ya, istilah-istilah lagi. Oh iya Nah betul. empat ini ada yang namanya alel. Alel, paralel. Alel itu adalah pasangan gen. Pasangan gen. Jadi si gen ini punya pasangan dia. Oh berpasangan dia bentuknya. Mm-mm. Nggak boleh sendiri ya gen nggak? Sendiri ada tapi istilahnya lain lagi ya. Iya. Ini pasangan Gen. gen. Nah pasangan gen. Nah biasanya ini kita dalam bentuk huruf nih awal itu. Nah contohnya gini, ada u dan u. Namanya pasangan dia nggak mungkin sendiri kan. Betul. Jadi ada u. Nah ini alel. U besar, U kecil. Iya bisa juga kita campur gitu. Nah, Oke. lanjut yang kelima itu ada yang namanya genotip. Genotip. Nah, genotip ini adalah susunan. Jadi susunan dari genetik. Susunan genetik. Iya. Apa coba susunan genetik? Kumpulan. Nah, dia ada bedanya lagi nih. Dia dari genotip itu terbagi menjadi 3. Bagaimana? Yap, benar. Ini ada dibedakan ya. Yang pertama itu ada homozigot. Gak susah-susah untuk mengingatnya. Homozigot dominan. Berarti homo berarti satu kak? Iya, satu tapi dia dominan. Dominan ya. ya, dominannya satu. Terus ada lagi nih homozigot. Kalau ada yang dominan berarti ada yang Resesif. Nah, benar, resesif. Selanjutnya udah yang gabung-gabung, udah yang sama. Lanjut berarti yang Berdua. iya, yang berdua nih. Hetero. Heterozigot. Heterozigot. Nah, ini dia kayak gini, sesuai dengan namanya. Jadi kita tulis ya. Kalau dominan karena kita pakai huruf nih, berarti dia harusnya sama kan? Iya, U besar. Kalau yang resesif berarti U kecil. U kecil dan U kecil. Kemudian heterozigot Gabung berdua, U besar, U kecil. Nah, iya benar. Karena dia berdua kan artinya hetero dua kan kak? Iya, udah hetero kan. Berarti dia karena ini udah ada nih dominan, kemudian resesif dan berarti ada yang hetero juga. Iya. Selanjutnya ada lagi nih. Yang keenam. Istilahnya Masih ada. Gak banyak kali tapi lumayan untuk dipaham ya. Terus ada lagi nih yang namanya gamet. Jamet. Ya kalian ingat aja si jamet ya. Jamet. Nah ini harus diingat-ingat nih. Jadi boleh diingat-ingat jamet si jamet. Tapi pakai G, jangan pakai J nanti ya kalau ngerjain soal. Iya. Nah jadi si gamet ini adalah variasi dari alel. Nah alel ini kan berdua nih. Nah jadi sesuai ya ini variasi. Kalau variasi kira-kira berarti itu apanya? Yang berbeda dari gen. Karena alel kan pasangan gen, berarti yang beda-beda. Nah ya benar turunannya gitu ya. Oh. Berarti di sini X gitu ya. Ini berarti kalau ini berarti gametnya U besar. U besar. Oh iya, baik sendiri karena dia baik iya karena kalau alel kan pasangan berarti gamet itu tidak pasangannya. Iya pecahannya. Kalau ini berarti ada dua gamet nih, ada U besar. Nah, U kayak kecil. gitu. Ya kayak gitu kurang lebih ya. Jadi dia udah berdiri sendiri
ngamatin apa sih gitu. Ini adalah sifat yang diamati ya. Oke. Kemudian nih dia contohnya ya. Kan kita pakai ini ya, nanti pakai huruf ya. Nah, jadi ini nih contoh, ini ada U besar dan U besar. Nah, berarti U besar dan U besar ini apa sih gitu kan? Nah, U besar dan U besar contohnya dia manis gitu, manis. Kemudian ada juga Kecil-kecil. yang campur dulu ya. Oke. Biar ini. Nah, dia bisa campur nih. Kalau campur ini kira-kira apa? Dia ada dominan, ada resesif. Hasilnya Karena dominan yang duluan berarti rasa yang dominan, Mbak. Manis. Ya, benar. Jadi kita sini manis dan asam, berarti jadinya Manis. gitu ya. Karena dia yang dominan duluan berarti yang rasa dominan. Benar. Jadi dominan ini nggak mungkin kalah sama yang resesif gitu ya. Betul. Kemudian di sini ada juga lagi yang kecil-kecil. Si kecil-kecil. Kecil-kecilnya apa ya? Yang berbeda ya masam. Benar. Ini yang masam kayak gitu. Nah, jadi ini adalah fenotipnya. Terus ini adalah genotipnya tadi. Kayak gitu ya. Jangan ketukar ya. Ini. Pokoknya lihat aja apa dominannya, biasanya ikut dia rasanya gitu ya, Kak. Jadi yang ini fenotip, ini yang genotip. Kemudian kalau misalnya yang diminta gamet, berarti gametnya yang satuan kayak gitu. Ya. Oke, Lanjut. Nah, ini terakhir nih. Masih ada lagi? Masih, tapi ini terakhir. Oh, yang terakhir. Nggak banyak-banyak. Terus ada lagi nih, hibrid. Hibrid gabungan nggak? Hibrid. Ya, pilih hibrid. Benar. Hibrid ini adalah perkawinan dua individu beda sifat. benar. Karena kan hibrid menggabungkan yang memang berbeda. Nah, sesuai namanya hibrid itu biasa ada berapa sih? Iya, ada 1 dan 2. Mono hibrid Sama kalau berdua di hibrid. benar. Ada yang namanya Di hibrid. hibrid. Jadi sesuai namanya ya. Kalau mono ya 1, kalau di hibrid ya 2. 2. Nah, kemudian sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Berarti sih, Kak. Ngerti ya? Ya pokoknya yang hibrid pasti kalau bersilang dia menyenangkan. Ada pasangan gen dengan nama gennya itu berbentuk hurufnya. Ngerti. Ngerti ya? Ini lah contohnya ya. Kakak punya contoh seandainya ada nih bunga warnanya merah. Terus dia ada hurufnya itu MM. Nah, yang fenotip itu apa berarti? Merah. Ya benar. Berarti udah paham ya sampai sini Iya. ya? Berarti ya udah bisa kita lanjut di sini. Bisa lanjut hibrid. Semangat ya. Hibrid. Kakak hapus aja sini boleh? Oh, boleh. Dan nanti ini ya kepotong juga di situ. Udah ditulis kan? Sudah difoto. Oke, karena ini sudah, berarti kita lanjut ke Hukum 1 Mendel. Nah, sesuai namanya kira-kira Mendel, kenapa sih namanya Mendel? Berarti yang menemukan rumusnya Pak Mendel. Kurang lebih gitu. Jadi karena dia tuh sebenarnya ada beberapa orang juga yang meneliti terkait Mendel. Cuman yang paling berpengaruh dan dikenal itu adalah Bapak Mendel gitu. Oh iya, mempopulerkan itu, Kak. Yang lebih mendalami gitu sampai terbentuklah hukum ini gitu. Makanya disebut namanya hukum Mendel gitu. Dan hukum Mendel ini dia ada 2 sebenarnya. Ada hukum 1 dan hukum 2 Mendel. Oh, cuma 2 aja, Kak? Nggak ada hukum 3 Mendel? Enggak, ada banyak-banyak. Nanti kita banyak kali belajar Mendel ya kan. Nah, jadi kita ada 2. Cuman ini malam ini kita cuma bahas 1 aja deh ya. Nah, hukum 1 Mendel ini kita pelajarinya yang monohibrid. Iya. Jadi kita masuk ya ke hukum 1 Mendel. Nah, ini implementasi
dari istilah-istilah tadi. Jadi makanya tadi kakak suruh harus ini ya, harus ingat. Dia persilangan apa tadi? Dua individu monohibrid. Dia dua individu dalam satu sifat gitu ya. Iya betul. Ini masih terlihat ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Masih ya. Oke. Lanjut, kita langsung ke contohnya. Ada contoh. Nah contohnya di sini kita mau uji ada bunga nih. Bunga itu ada yang warnanya ungu, kemudian ada juga yang warnanya putih ya, putih. Kemudian kalau orang tua tadi berarti simbolnya apa? Parent P benar. satu. P. Nah ini nggak bilang tadi ya, dia pasti ada hurufnya. Ya ada angkanya P1 gitu. Jadi kita mau persilangan yang pertama gitu. Nah di sini kakak coba contohkan untuk persilangannya ungu itu ada U besar. Ini dominan ya berarti. Kemudian ada yang resesif itu U kecil. Nah lanjut lagi, ini kita mau silangin nih, silangin. Kemudian di sini ada G. Apa itu G tadi? Gamet. Ini si gamet ini harus diingat. Nah jadi untuk penulisan ini seharusnya kita turunkan nih apa yang ada di sini. Si parentalnya harusnya kita turunkan. Nah contohnya kalau seandainya dia beda huruf, ada yang besar ada yang kecil, itu harus kita tulis. Nah karena dia ada satu huruf aja yang sama. Jadi kita buat satu aja karena dia persilangannya udah pasti sama kan kalau kita bedakan. Nah di sini juga satu aja ada U kecil. Kemudian selanjutnya jadilah seorang anak gitu. Jadilah si F1. Nah di sini kita silangkan nih, silangkan menjadi U besar, U kecil. U besar dan U kecil. U besar dan U kecil. Nah di sini fenotipnya menjadi warna apa nih? Karena U itu yang warna dominan berarti ungu. Iya benar. Nah ini menjadi warna ungu, gitu ya? Iya betul. Kakak punya kuis nih. Oh ya, ini tuh dulu. Nah di sini kan ada satu. Berarti kalau dia diminta persen berarti ada 100% ungu ya berarti. Karena dia ada soal di mana terkadang itu kita diminta tuh kira-kira berapa persen kayak gitu. Nanti perbandingannya bisa teman-teman cari aja per 100 gitu ya. Contohnya kalau ada hasilnya itu hasil genotipnya ada perbandingan 3:1 gitu. Yang diminta ada 3-nya ternyata yang ungu kayak gitu. Berarti adalah 3/4. Itu lagi. Kalau misalnya 100% berarti berapa tuh Kak bandingnya? Tidak ada deh ya. Kalau 100% itu berarti semuanya harus sama. Cuman itu kayak gini, ini 100% nih karena dia cuma satu aja kan. Nah kayak gitu. Contoh berarti nanti ada perbandingan nih. Ada yang 3/4. 3 dia ternyata kan dikali aja 100. Nah berarti berapa? 75% gitu. Udah ke gambar kira-kira? Oh ngerti. Maksudnya 3/4-nya dia nanti hasil F1 nya itu filialnya dapat 4 cabang gitu ya. Bukan cabang, 4 gen. Iya ada 4 gitu. Iya ada 4, nanti berapa yang ungu berarti 3, dari 4, oke 3/4. Iya benar kayak gitu. Oke, udah paham kira-kira? paham. Langsung masuk kuis ya. Ini kalau bisa menjawab nanti kakak kasih bintang-bintang. Bintang Kejora. Iya bintang Kejora. Yes. Pertanyaannya, berapakah apa ya? Berapakah persen bunga Matahari bukan putih? putih. Bunga putih persilangan
silangan P P2 di P2-nya ya. P2 berarti lanjutan dari sini berarti Kak? Iya benar. Nah jadi kayak gini nanti tipsnya. Kalau ada soal nih, soalnya itu nggak nyebut nih silangan F1-nya dikali dengan mana gitu di silang mana. Nah itu kalian langsung pakai aja udah P2 berarti F1-nya dijadikan dari induk di P2 kayak gitu. Oh berarti kalau misalnya dia soalnya cuma nanya persilangan P2, kita cuma mengapakan F1 dikali disilang dengan F1 lagi. Kecuali dia misalnya dibilangnya persen bunga persilangan P2 F1 disilakan dengan F2, mungkin ada lagi satu lagi F2 baru tuh itu yang beda biasanya. Iya boleh, bisa juga gitu. Atau ada juga yang kadang udah menyebut nih silangkanlah F1 dengan udah disebutnya misalnya ada U besar gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi ini kuncinya kalau cuma kayak gini udah silangkan aja nih berarti hasilnya dari apa? Ya hasil persilangan. Benar. Oke. Jadi ini pakai clue sedikit-sedikit ya. Kakak bantu aja untuk yang satunya. Berapa berarti? P2 Oh iya. P2 berarti menjadi P2-nya siapa? F1 si filial. Berarti U besar U kecil disilang dengan U besar U kecil. U besar dan U kecil. Nah, lanjut. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Bella menjawab. Warna-warni boleh ya Kak? Boleh berkreasi. G berarti ada next. Berarti karena dia ini udah kita cari P2, nggak mungkin pakai G1 lagi. Berarti jadi G2 Kak? Iya benar. G2. Kalau G2 kan dia awal itu harus dibagi dua, berarti ini kita bagi dua. U Dia jadi besar, sendiri. U kecil. Berarti ini juga U besar, U kecil. Berarti kalau kita kalau ini kan dikali ini, berarti dia disilang gini ya Kak? Iya Ke benar. atas, ke bawah, atau yang bawah ke atas, ke bawah juga. Berarti lebih dari satu isinya nih Kak? Iya benar. Berarti yang Tulis keduanya adalah U besar, U besar, Kemudian U besar, U kecil berarti U besar dulu. U besar, U kecil, U kecil, U kecil. Berarti kalau dia kita nanya yang putih, kan kalau U besar tadi ungu. Kalau ada U besar, berarti ini tiga-tiganya warnanya ungu. Berarti cuma satu. ini yang persen-persen yang tadi ya. Berarti dari 100 34. Berarti dia sama dengan 25%. Ah ya. Benar ya Bella. Oke, berarti Bella dapat bintang-bintang nih. Lipat kejuaraan. Dapat bintang ya. Iya, udah dapat berbintang. Berbintang, alhamdulillah. Oke, jadi udah pas ya jawabannya. Kalau seandainya berarti ini adalah fenotipnya ya, ini tadi. Ini Iya, fenotip. sifatnya. Ini si gamet-gametnya, kemudian ini adalah parentnya atau orang tuanya gitu ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya? Cuma satu soal aja Kak. Ulang lagi kita. Kita kuis ya. Bisa dibuka. Untuk aplikasinya bisa dibuka ya. Berapa soal Kak? Satu kan? Satu Kak. Nggak banyak-banyak, bisa dicek aja. Berapa Pas ini? ini waktu 20 mau berapa? Kira-kira 20 menit. Iya mau 20 nih. 5 menit aja deh, 5 menit aja ya untuk waktunya dari sekarang. 5 menit.
hasilnya dominan apa ya gitu. Jadi ada yang tadi ya apakah fenotipnya ditanya. Nah itu nggak semua soal akan nanya, tapi itu kemungkinan itu bakal yang ditanya gitu diputar-putar di soal. Kayak kalau misalnya dia ada nggak kira-kira soal yang nanya kira-kira P2-nya apa atau enggak G-nya apa, ada nggak gitu Kak? Gametnya apa ya dari persilangan ini? Ada juga sih yang kayak gitu. Jadi kalau kayak gini jawabnya kayak gini nanti. Nah kayak gitu. Ada juga. Jadi mungkin yang terlihat kayak ini tadi yang kakak bilang ya. Nanti kelihatannya memang kayak gini ya. Iya. Nah jadi untuk pertanyaan itu pasti diputar-putar. Makanya tadi kakak minta untuk ingat tuh apa itu gamet, bagaimana penyelesaiannya. Karena ini ada kemungkinan diputar-putar gitu untuk pertanyaannya. Oke, ngerti sih Kak. Ngerti sih sejauh ini. Tidak ada yang ditanya loh. Udah aman ya? Aman. Ada yang bisa bantu kakak nggak? Kira-kira apa sih kesimpulan kita malam ini belajar tentang hukum satu Mendel? Hukum satu Mendel berarti persilangan antara dua individu dengan satu sifat, makanya satu Mendel. Nah, benar. Nah nanti untuk next pertemuan kemudian kita akan bahas hukum dua Mendel. Kemudian lagi tadi kesimpulannya juga. Jadi kalau misalnya orang tua itu pasti akan menurunkan sifat. Kemudian dari hukum satu Mendel, benar tadi yang dibilang ya, itu kita melakukan persilangan itu melalui dari satu sifat aja kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kalau ada yang ditanyain nanti bisa